Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan mengabarkan beberapa adab-adab dalam berpakaian dan berhias. Simak video ini sampai selesai. Adab berpakaian dan berhias yang pertama yaitu pakailah pakaian yang suci, jangan memakai pakaian yang najis. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Surah Al-Mudaththir ayat 4. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu disunahkan memakai pakaian yang baru dan yang bagus atau yang bersih. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW telah bersabda kepada salah seorang sahabatnya ketika beliau melihatnya menggunakan pakaian jelek. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepadamu harta, maka tampakkanlah bekas nikmat dan kemurahannya itu pada dirimu. Hadis ini adalah hadis riwayat Abu Daud. Kemudian ada berpakaian dan berhias selanjutnya yaitu pakaian harus menutupi aurat, yaitu longgar, tidak membentuk lekuk tubuh dan tebal, tidak memperlihatkan apa yang ada di baliknya atau sebaliknya. Kemudian yang keempat yaitu pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas yang menuturkan Rasulullah SAW melaknat atau mengutuk kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari. Tasyabuh atau menyerupaan itu bisa dalam bentuk pakaian ataupun lainnya. Kemudian adab berpakaian atau berhias selanjutnya yaitu pakaian tidak merupakan pakaian show atau pakaian-pakaian ketenaran, karena Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mengenakan pakaian ketenaran di dunia, niscaya Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan di hari kiamat. Hadis ini adalah hadis riwayat Ahmad. Dan yang keenam yaitu jangan menggunakan pakaian yang bergambar makhluk yang bernyawa atau gambar salib, karena hadis yang bersumber dari Aisyah yang menyatakan bahwa ia berkata Rasulullah SAW tidak pernah membiarkan pakaiannya yang ada gambar salibnya kecuali beliau menghapusnya. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada berpakaian selanjutnya yaitu laki-laki tidak boleh memakai emas dan kain sutra kecuali dalam keadaan terpaksa, karena hadis yang bersumber dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah membawa kain sutra di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya dua jenis benda ini haram bagi kaum laki-laki dari umatku. Hadis ini adalah hadis riwayat Abu Daud. Berikutnya yaitu pakaian laki-laki tidak boleh panjang melebihi kedua mata kaki, karena Rasulullah SAW telah bersabda, apa yang berada di bawah kedua mata kaki dari kain itu di dalam neraka. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari. Adalah haram hukumnya orang yang menyeret atau menggusur pakaiannya karena sombong dan bangga diri, sebab ada hadis yang menyatakan Allah tidak memperhatikan di hari kiamat kelak kepada orang-orang yang menyeret kainnya karena sombong. Hadis ini adalah muttafaq alaih. Ada berpakaian yang selanjutnya yaitu disunatkan mendahulukan bagian yang kanan ketika berpakaian atau lainnya. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam hadisnya berkata, Rasulullah SAW suka bertayamum memulai dengan yang kanan di dalam segala perihalnya ketika memakai sandal, menyisir rambut dan bersuci. Muttafaq alaih. Berikutnya yang ke-10 yaitu jika menggunakan pakaian baru bacalah bismillah. Adab berpakaian yang ke-10 yaitu jika mengenakan pakaian baru bacalah doa memakai pakaian baru, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Adab berpakaian selanjutnya yaitu pakailah pakaian berwarna putih. Disunahkan untuk memakai pakaian-pakaian yang berwarna putih.
Ini yang terbaik karena sebuah hadis mengatakan, pakailah pakaianmu yang berwarna putih karena yang putih itu adalah yang terbaik dari pakaian kamu. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian ada berpakaian selanjutnya, yaitu gunakan parfum kecuali dalam keadaan berihram untuk haji ataupun umroh, atau jika perempuan itu sedang berihdat atau berkabung atas kematian suaminya, atau jika ia berada di suatu tempat yang ada laki-laki asing atau laki-laki yang bukan mahram karena larangannya sohe. Yang ke-13 yaitu haram hukumnya memasang tato, menipiskan bulu alis, memotong gigi supaya cantik, dan menyambung rambut atau bersanggul. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, Allah melaknat atau mengutuk wanita pemasang tato dan yang minta ditato, wanita yang menipiskan bulu alisnya dan yang meminta ditipiskan, dan wanita yang meruncingkan giginya supaya kelihatan cantik. Mereka mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Muttafaq alaih. Kemudian yang terakhir, adab dalam berpakaian ini yaitu pakailah sandal atau sepatu sepasang, jangan sebelah-sebelah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa yang paling penting adalah sebelum berpakaian bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena sesuatu yang baik jika tidak diawali dengan membaca nama Allah atau menyebut nama Allah atau minimal Bismillah, maka akan berkurang keberkahannya. Itulah tadi adab-adab dalam berpakaian dan berhias. Yang terpenting, amalkan ini dan share video ini agar menjadi amal jariah kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.